Apakah mungkin kita dapat memproduksi sumber energi yang ramah lingkungan dari jarak jauh? Saya Dewi Farah Prasasya. Dan saya Ferry Prasetyo. Kami akan mempresentasikan mengenai Smart Biorefinery isobutanol sebagai sumber energi berkelanjutan melalui Consolidated Bioprocessing menggunakan limbah tandan kelapa sawit. Dunia saat ini sedang menghadapi suatu era baru yang disebut Society 5.0 akibat dari revolusi industri 4.0 dengan kecanggihan teknologi seperti Artificial Intelligence, Big Data, Internet of Things, dan robot. Manusia akan memanfaatkan dan mengontrolnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah energi yang bersih dan berkelanjutan atau Clean and Sustainable Energy. Namun energi menjadi sektor penyumbang emisi karbon dioksida yang besar di Indonesia yaitu sebesar 48%, terutama pembakaran bahan bakar fosil, yakni menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018. Bahan bakar fosil sendiri masih menjadi sumber energi utama masyarakat dunia saat ini, namun kelemahannya yaitu tidak dapat diperbaharui dan meningkatkan emisi CO2 yang akan mempercepat global warming. Pemerintah sendiri sudah menetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 yang menargetkan 23% energi berasal dari energi baru terbarukan, di mana 10% yang merupakan bioenergi. Biorefinery adalah suatu pabrik yang mengeksplorasi biomasa lalu dikonversi menjadi suatu bahan yang lebih bermanfaat. Contohnya seperti bahan bakar nabati atau disebut juga dengan biofuel. Dalam menyikapi hal ini, Indonesia telah sukses dalam mengembangkan bahan bakar nabati untuk mesin diesel. Contohnya seperti B30, D100. Namun, bagaimana untuk mesin bensin seperti bioetanol? Bioetanol sendiri tergolong masih memiliki banyak permasalahan. Yang pertama, kompetisi bahan baku, proses tidak efektif, masalah teknis, dan yang terakhir, biaya yang mahal. Bioetanol selalu diharapkan menjadi pengganti bahan bakar mesin bensin. Namun, etanol memiliki beberapa kekurangan, yaitu energi yang rendah, bersifat higroskopis, dapat membuat korosif pada pipa, dan hanya dapat dicampur hingga 80%. Salah satu solusi untuk mengurangi kekurangan bioetanol adalah bioisobutanol. Bioisobutanol merupakan isomer dari butanol yang terbuat dari hasil fermentasi. Bioisobutanol memiliki beberapa kelebihan, yaitu energi yang tinggi, tidak higroskopis, kandungan oksigen rendah, dan tidak perlu modifikasi mesin. Berikut merupakan komparasi antara bensin, isobutanol, dan etanol. Menurut penelitian Aziz dan Gozan 2017, 12% isobutanol setara dengan premium dan 20% isobutanol setara dengan Pertamax. Oleh karena itu diharapkan isobutanol dapat dicampur dengan bensin, etanol, serta isobutanol, sehingga fungsi dari isobutanol itu sendiri adalah untuk mengurangi kelemahan-kelemahan bioetanol. Kelapa sawit merupakan sumber potensi nabati yang besar di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2015, lahan kelapa sawit di Indonesia mencapai 6,7 juta hektar yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia dan menghasilkan sekitar 31,07 juta ton per tahun kelapa sawit, di mana 25-26%-nya terdiri dari tandan kosong. Tandan kosong kelapa sawit sendiri merupakan produk samping saat pengolahan minyak kelapa sawit, di mana sebagian dimanfaatkan sebagai kompos, sedangkan sisanya sebagai limbah dan tidak termanfaatkan secara optimal. Padahal tandan kosong sendiri memiliki kandungan seperti kadar air, lignin, selulosa, holoselulosa, hemiselulosa, dan zat ekstraktif lainnya yang dapat diolah dan dimanfaatkan lebih lanjut. Kekurangan dari biorefinery di Indonesia adalah belum terciptanya sistem yang berkelanjutan dan pada proses konvensional masih memerlukan pretreatment selulase yang memakan sekitar 35% biaya pabrik. Oleh karena itu, dibutuhkannya Big Data Analytics, yaitu kunci revolusi industri 4.0, di mana virtualisasi serta digitalisasi dalam rangka untuk optimalisasi proses industri dan bahan baku. Smart Biorefinery dapat diimplementasikan apabila mengkombinasi Big Data Analytics, Internet of Things, dan Machine Learning.
kemudian dikumpulkan, dipantau, dimodelkan, lalu dimanipulasi dari jarak jauh untuk memberikan keselamatan, peningkatan produktivitas, dan penghematan operasional. Proses pertama yaitu panen kelapa sawit. Untuk mencapai produktivitas yang tinggi dari kelapa sawit dibutuhkan manajemen yang baik, dimulai dari persiapan panen sampai pengangkutan bahkan penentuan tenaga panen. Dapat memanfaatkan dari teknologi ERP Agro, yaitu sebuah aplikasi yang terintegrasi mulai dari prapanen, pasca panen, dan juga manajemen bisnisnya. Selain itu juga dapat memanfaatkan teknologi spesifik sensor tools, yaitu SendCrop, yaitu untuk memonitor dari humiditas, kelembapan daun, angin, dan juga temperatur. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan dan penyimpanan bahan baku. Limbah TKKS yang tidak diolah lebih lanjut dikumpulkan, lalu dimonitor dengan aplikasi high-tech untuk mengatur temperatur agar tidak terjadi fermentasi terlebih dahulu. Lalu, penggunaan dryer dapat digunakan secara efisien. Setelah itu, identifikasi dan pelacakan limbah TKKS menggunakan radio frekuensi RFID, yaitu sebuah chip kecil untuk mengetahui lokasi dan waktu penanaman. Proses ketiga yaitu kualitas bahan baku. Limbah TKKS sebelum diolah lebih lanjut di biorefinery perlu dianalisis kandungan di dalamnya, karena hal ini akan mempengaruhi proses konversi biomasa dan juga hasil produksi nanti. Teknologi yang dapat dimanfaatkan seperti Near Infrared Spectroscopy (NIRS), seperti Salignis Rapid Biomass Analysis, yaitu untuk menganalisis kandungan seperti gula, lignin maupun zat ekstraktif lainnya. Metode NIRS ini juga dapat dimanfaatkan untuk menganalisis kandungan seperti limbah pertanian, limbah industri, perkotaan, maupun produk biorefinery lainnya. CBP ini dapat menjadikan 4 tahapan proses hanya menjadi 1 tahapan. Dan bakteri yang paling baik dalam memperoleh bioisobutanol adalah Clostridium thermocelum, yang merupakan bakteri anaerobik, gram positif, serta mampu menghasilkan 5,4 gram per liter dari selulosa secara langsung berdasarkan dari 41% hitungan teoritis. Pada tahap pertama yaitu ekstraksi selulosa, yaitu menggunakan natrium hidroksida 17% pada suhu 90-95 derajat Celcius untuk mendegradasi struktur lignin pada TKKS dan selulosa tidak mengalami perubahan struktur yang berbeda. Proses selanjutnya adalah fermentasi yang dipengaruhi oleh 5 parameter, yaitu proses, pH, waktu, medium, dan temperatur. Bakteri secara optimum pada medium CTFUD pada temperatur 50 derajat Celcius, pH 7,5 selama 75 menit. Namun, aktivitas mikroba dapat secara dinamis berubah-ubah karena TKKS yang akan difermentasi memiliki kandungan yang berbeda-beda. Namun, hal ini dapat diatasi menggunakan machine learning, menggunakan metode data science-based modeling regresi linear pada fermentor yang berguna untuk memprediksi kondisi 5 operasi parameter kontrol dan target produksi secara optimum. Setelah melalui proses fermentasi, dilakukan proses purifikasi isobutanol, yaitu di dalam 1 buah dekanter dan juga 2 buah kolom distilasi. Pertama, kolom distilasi yaitu dilakukan untuk memisahkan isobutanol dan untuk menghilangkan 90% kandungan air. Selanjutnya dilakukan proses di dalam dekanter yaitu memisahkan cairan dari padatan. Kemudian dilakukan proses distilasi terakhir untuk memisahkan isobutanol sebagai distilat. Pengembangan Smart Biorefinery untuk memproduksi isobutanol dari limbah TKKS dengan cara mengkombinasikan BDA, IoT, dan machine learning merupakan hal yang menarik dalam rangka mewujudkan Society 5.0 dan Industri 4.0. Hal tersebut sangat berguna terutama di era new normal saat ini di mana diharuskan bekerja dari jarak jauh karena semua data proses masuk ke dalam telepon genggam dan dapat dikendalikan tanpa berada di kawasan industri. TKKS merupakan potensi biomasa yang melimpah dan dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar dari limbah kelapa sawit dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Dan apabila terintegrasi dengan teknologi yang canggih akan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan juga menghasilkan daya jual yang lebih tinggi. Selain itu juga akan menjadi solusi dari bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan karena isobutanol dari TKKS ini merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan.